Lato-lato, mainan dua bola keras yang diikat tali dan dimainkan dengan saling dibenturkan hingga menghasilkan suara tak-tok yang khas. Tiba-tiba menjadi fenomena masif di Indonesia. Popularitasnya yang meledak menarik perhatian semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, di balik keriuhan dan keseruannya, mainan ini menyimpan sejarah kelam yang mengejutkan di tingkat global. Mainan yang secara internasional dikenal sebagai clackers atau click-clacks ini ternyata pernah mengalami pelarangan ketat di Amerika Utara dan Eropa karena alasan keamanan yang sangat serius. Awal kemunculan lato-lato atau clackers terjadi pada akhir tahun 1960-an dan mencapai puncak kejayaannya di Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Mainan ini awalnya diterima dengan antusias sebagai hiburan sederhana dan menantang keterampilan. Jutaan unit terjual dengan cepat, menjadikannya salah satu mainan paling populer saat itu. Sayangnya, desain awal lato-lato terbuat dari bahan yang rapuh, seringkali plastik akrilik kaku atau resin keras, yang ternyata menyimpan cacat material yang membahayakan penggunanya. Masalah utama yang memicu pelarangan adalah sifat material lato-lato yang getas, mudah pecah. Saat dibenturkan dengan kecepatan dan kekuatan tinggi, kedua bola keras itu seringkali pecah atau retak. Serpihan tajam dari bola yang pecah tersebut melukai anak-anak. Lebih parah lagi, bola-bola ini seringkali terlepas dari talinya dengan kekuatan seperti proyektil kecil. Kasus cedera yang dilaporkan termasuk luka sayatan, memar parah, hingga cedera mata yang serius, menciptakan kegelisahan massal di kalangan orang tua dan otoritas. Peningkatan laporan cedera memaksa Komisi Keamanan Produk Konsumen Amerika Serikat, CPSC, untuk bertindak tegas. CPSC memulai penyelidikan ekstensif terhadap desain dan material clackers. Hasilnya, mereka menemukan bahwa banyak produk yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar keamanan dasar dan menimbulkan risiko bahaya yang tidak wajar. Pada tahun 1970-an, CPSC secara resmi mengeluarkan peringatan keras dan kemudian serangkaian larangan impor dan penjualan mainan yang tidak aman tersebut di seluruh Amerika Serikat, mengakhiri era keemasan clackers. Gelombang pelarangan tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga meluas ke negara-negara lain di Eropa dan Kanada, mengikuti standar keamanan yang ditetapkan oleh CPSC. Larangan ini bukan hanya bersifat teknis, ia merusak reputasi mainan tersebut secara keseluruhan, menjadikannya simbol bahaya tersembunyi dalam industri mainan. Pabrikan dan penjual terpaksa menarik jutaan unit clackers dari rak toko. Kisah ini menjadi salah satu contoh kasus paling terkenal dalam sejarah bagaimana mainan yang viral dapat dengan cepat ditarik karena ancaman keselamatan publik. Setelah pelarangan, beberapa produsen mencoba untuk menghidupkan kembali mainan ini dengan melakukan perubahan desain yang radikal. Mereka mulai menggunakan plastik polimer yang lebih kuat, seperti polipropilena atau polietilin, yang tidak mudah pecah saat benturan. Selain itu, tali dan mekanisme pengait diperkuat untuk mencegah bola terlepas dan terbang. Upaya rebranding ini bertujuan untuk meyakinkan kembali publik dan otoritas bahwa mainan tersebut kini aman. Namun, stigma negatif yang melekat telah membuat clackers sulit mendapatkan popularitas global seperti sebelumnya. Ketika muncul kembali sebagai lato-lato di Indonesia, mainan ini umumnya terbuat dari plastik yang lebih solid dan tebal, atau terkadang resin yang lebih kuat, sebagai hasil dari pelajaran masa lalu. Material yang digunakan kini cenderung lebih fleksibel dan tidak mudah pecah menjadi serpihan tajam. Meskipun demikian, risiko tetap ada, terutama jika tali putus atau bola terbuat dari bahan yang tidak terstandarisasi. Kebangkitan lato-lato di Indonesia harus dibarengi dengan pengawasan kualitas yang ketat, agar sejarah kelam di masa lalu tidak terulang kembali. Selain masalah keamanan fisik, lato-lato juga menghadapi kontroversi terkait gangguan suara yang ditimbulkan. Suara tak-tok yang keras dan berulang-ulang, terutama di ruang publik seperti sekolah, kantor, dan transportasi umum, sering dianggap sebagai polusi suara. Fenomena ini memicu munculnya larangan penggunaan lato-lato di area-area tertentu di Indonesia. Kontroversi ini menunjukkan bahwa mainan populer ini, terlepas dari perbaikan materialnya,
masih memiliki tantangan dalam hal penerimaan sosial dan etika penggunaan di tempat umum. Sejarah pelarangan clackers di dunia mengajarkan pentingnya standar keamanan produk yang tinggi, terutama untuk mainan anak-anak. Kegagalan material kecil dapat berujung pada cedera serius ketika dikombinasikan dengan dinamika bermain yang keras. Bagi Indonesia, fenomena lato-lato harus menjadi momentum bagi Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memastikan semua mainan yang diproduksi secara massal, baik tradisional maupun modern, mematuhi SNI, sehingga keceriaan bermain tidak dibayar mahal dengan keselamatan dan kesehatan anak-anak. Keterampilan dan kehati-hatian saat ini, lato-lato dinikmati sebagai alat yang melatih konsentrasi, koordinasi, dan kesabaran, serta membangkitkan nostalgia. Namun, publik harus selalu diingatkan akan riwayatnya. Kesuksesan lato-lato di masa kini adalah bukti daya tarik abadi dari permainan sederhana yang mengandalkan keterampilan. Penting bagi orang tua untuk memilih lato-lato yang berkualitas baik, dan bagi semua pengguna untuk berhati-hati saat memainkannya. Dengan kesadaran akan sejarahnya, kita bisa menikmati mainan ini sambil menjaga keamanan dari potensi bahaya yang pernah ada.